Halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Bisa dengar suara saya? Halo? 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa dengar suara saya? Bentar. Ini kan saya mute, jadi ini nggak dengar. Jadi ini saya pause saja. Ini kan saya start, saya pause. Assalamualaikum. Saya cek mic, bisa dengar suara saya Mbak ya? Halo, selamat malam. Oke. Kita kemarin sampai mana ya? Oh ya, seperti biasa ya, sebelum mulai kita marilah kita berdoa. Kita berdoa dulu ya, agar materi yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kemarin sampai mana Mbak ya? Oh, kemarin sampai kerusakan lingkungan hidup ya? Kerusakan lingkungan hidup, oh ya. Oke ya, kemarin kita selesai sampai kerusakan lingkungan hidup. Ini ya. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang pengertian lingkungan hidup. Kemudian saya juga sudah diskusi tentang komponen dan unsur-unsur lingkungan hidup, pemanfaatan lingkungan hidup, dan kerusakan lingkungan hidup. Video belum saya mulai videonya. Memang ada video tapi belum saya mulai Mbak. Oke ya. Kerusakan lingkungan hidup. Bentar saya buka dulu ya modul. Oke, sebelum masuk, saya mau mereview kembali tentang kerusakan lingkungan hidup yang kita diskusikan minggu lalu ya. Sebelumnya saya mau tanya, apa penyebab kerusakan lingkungan hidup? Apa saja penyebab kerusakan lingkungan hidup? Ada 2 kemarin. Saya mau tanya ke Mbak Ayu aja lah. Mbak Ayu, 2 penyebab kerusakan lingkungan hidup apa saja kemarin yang saya presentasikan minggu lalu? Jadi ada 2 faktor ya, ada 2 faktor yang mempengaruhi, ada 2 faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan manusia, ya faktor manusia.
Jadi ada faktor manusia, satunya faktor alam ya. Jadi ada dua ya. Penyebabnya ada dua ya, alam dan manusia ya. Jadi kemarin sudah jelaskan kerusakan yang ditimbulkan oleh alam, contohnya ini ya, contohnya gempa bumi. Ya, contohnya gempa bumi, gunung meletus, badai siklon dan kebakaran hutan. Nah, jadi kebakaran hutan itu bisa diakibatkan oleh alam, juga bisa diakibatkan oleh manusia ya. Jadi ini contoh kerusakan lingkungan itu dipengaruhi oleh faktor manusia ya, kebakaran hutan. Jadi misalnya kalau contohnya di Indonesia karena suhu yang terlalu panas ya, sehingga hutan menjadi kering ya. Hutan menjadi kering dan mudah terbakar. Cuma kalau yang kita dapati di Indonesia itu kebanyakan karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Biasanya karena mereka membuka lahan dengan cara membakar hutan. Nah, itu sebenarnya yang tidak diharapkan. Kemudian contohnya kerusakan yang dipengaruhi oleh manusia antara lain penyimpanan lingkungan ya. Contohnya apa? Kalau di Taiwan itu banyak pabrik yang membuang limbah sembarangan ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke pelestarian lingkungan hidup. Jadi kita ini nanti 1 jam aja, 1 jam pelajaran. Enggak. Benar. Maritim Challenge 2010. Maritim Challenge 2010. Maritim diasakan ya? Maritima. Bahasa Inggris. Challenge 2010. Jauh banget ini. Sejamnya 50. Boleh. Kasih nomor rekening ya, nanti nggak biasa cash. Pakai. Aku di situ. Duh, anak PP ini jam segini kok belum selesai makan loh. Bisik banget ya. Telepon datang. Oke, pakai aja. Pak Yosi. Ya. Oke, maaf tadi ada tamu. Saya lanjutkan kembali. Kemarin kita sudah membahas tentang kerusakan. Sekarang kita untuk menghindari kerusakan itu, sekarang kita akan bahas tentang pelestarian lingkungan hidup ya. Jadi pelestarian lingkungan hidup. Sekarang saya mau tanya dulu ya ke teman-teman. Contoh pelestarian lingkungan hidup yang ada di Taiwan apa? Yang pernah teman-teman jumpai? Mungkin Mbak Waryanti mungkin. Tuh, gampang kan? Gitu guys. Mungkin karena belum biasa nanti. Iya. Kliknya. Apa? Ketika klik mungkin belum biasa. Oh iya, gampang gini. Nanti masalah pertanyaan langsung tanya aja. Segini tuh aja, baca gini aja. Tahu biasanya buka gini terus buka, aslinya gak paham. Klik-kliknya nanti tinggal ini nanti kalau misalnya nggak paham kliknya ini nanti bisa tanya saya lah. Kata Mbak Waryanti, burung-burung yang ada di persawahan dilindungi nggak boleh diburu. Pelestarian lingkungan hidup. Jadi nggak ada pemburu burung di persawahan seperti di Indo. Bisa.
Ya, saya juga nggak pernah tahu ya di lingkungan kampus saya ada yang berburu burung ya. Kalau di kampus saya di Surabaya itu banyak yang berburu burung ya. Ya, bisa. Kampus saya itu banyak yang berburu burung. Kalau di sini ya saya belum dengar. Belum pernah lihat. Oke. Kemudian ada contoh lain, contoh pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan di Taiwan. Mbak Santi siapa nih? Adanya penanaman pohon-pohon di taman, ya benar sekali ya. Kalau sekarang di Surabaya sudah di Indonesia banyak ya sekarang digalakkan taman-taman kota ya. Mbak Santi Siti Nurlaili. Mbak Santi mungkin bisa kasih contoh. Adanya penanaman pohon-pohon di taman. Mungkin Mbak Santi Nurlaili mungkin bisa. Mungkin yang lain bisa ngasih contoh yang lain. Mbak Santi kayaknya ada masalah. Contoh pelestarian hutan yang maksudnya pelestarian lingkungan hidup yang dijumpai di masa hilang suara saya? Halo? Anjani di Taiwan dipelihara dan dilindungi. Kurang tepat ya secara saya. Pelestarian lingkungan hidup kemarin sudah didiskusikan kan apa arti lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup yang dilestarikan masa anjing-anjing yang dipelihara, kurang tepat ya. Jadi kemarin kan apa lingkungan hidup itu? Kesatuan ruang ya. Jadi kuncinya itu ada di kesatuan ruang ya. Kesatuan ruang atau tempat ya. Jadi seperti penanaman pohon itu benar ya. Bisa. Ya, adanya penanaman pohon-pohon berjalan. Oke ya. Saya lanjutkan. Jadi pelestarian lingkungan hidup yang akan saya diskusikan malam hari ini itu ada 3 ya. Jadi ada pelestarian hutan, pelestarian laut, pelestarian udara dan laut ya. Untuk pertama ya pelestarian hutan, yaitu eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung ya. Sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya penyedia bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan penyeimbang cadangan air. Saya ada suara. Masa nggak dengar suara saya? Ada yang bisa dengar suara saya? Oh, paling Mbak Temoza mungkin internetnya lemah.
Oke ya. Kalau yang lain dengar nggak apa ya. Sip. Oke, ini disebutkan hutan bukan hanya menciptakan bahan pangan ya, maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen ya. Kita tahu sendiri bahwasanya tumbuhan itu menghasilkan apa? Melakukan proses fotosintesis ya. Jadi dia menghasilkan oksigen ya. Kalau nggak ada hutan, siapa yang jadi paru-paru dunia? Kemudian penahan lapisan tanah. Kemarin sudah dijelaskan apa kerusakan lingkungan apa saja ya. Salah satunya apa? Longsor ya, tanah longsor. Tanah longsor, dimana kalau teman-teman jumpai di lereng-lereng hutan ya, di lereng-lereng itu kalau penahan tanahnya itu berupa pohon-pohon, akar-akar pohon ya. Jadi kalau pohonnya itu ditebang, akar-akar penahannya nggak ada, itulah maka terjadinya longsor ya. Erosi pengikisan tanah oleh air ya. Biasanya salah satu antisipasi untuk mencegah itu apa? Dibuatnya sengkedan ya, atau pundan berundak-undak. Itu biasanya di lereng-lereng yang tidak ditumbuhi oleh pepohonan, sehingga mencegah terjadinya erosi. Kemudian menyimpan cadangan air ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan salah satu fungsi hutan yaitu apa? Untuk menyimpan cadangan air. Bagaimana bisa? Ya. Kita tahu sendiri bahwasanya akar-akar tanaman itu menyerap air ya melalui daya serap yang didapat dari akar tumbuhan ya. Itu membuat kawasan hutan menjadi tempat untuk cadangan air ya. Contohnya kita kasih contoh di kota ya, di kota. Biasanya teman-teman kalau di kota itu, biasanya kalau teman-teman ada sumur, ya ada sumur. Di kota itu kalau musim panas sumurnya mesti kering, masih kering. Beda dengan di desa atau di lingkungan atau di daerah yang dimana masih banyak hutan di situ. Kalau musim panas sungainya masih ada airnya ya. Ya itulah fungsi hutan ya. Dia penyedia cadangan air. Sedangkan di kota tidak ada hutan. Jadi airnya hanya berada di permukaan ya. Di kota sumur pompa ya. Tetapi kalau musim panas mesti kering itu. Soalnya kalau di kota air itu hanya ada di permukaan, tapi di dalam tanah nggak ada. Soalnya apa? Tidak ada yang menyerap. Pohon-pohon semuanya ya ada pohon, tapi hanya pohon-pohon, hanya tanaman-tanaman yang berakar kecil ya, tidak daya serapnya terhadap air kurang ya. Jadi untuk cadangan air untuk daerah tersebut minim sekali ya. Itulah fungsi hutan. Jadi beberapa upaya yang dilakukan untuk melestarikan hutan ya. Berikut beberapa upaya untuk melestarikan hutan, yaitu pertama reforestasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Sudah jelaskan berkali-kali ya. Jadi reforestasi itu adalah salah satu cara untuk menghidupkan kembali hutan-hutan yang telah gundul ya. Biasanya karena adanya penebangan liar atau karena pembakaran hutan. Hutan yang gundul itu berarti dia sudah tidak ada tanaman yang tumbuh di situ ya, pohon-pohon yang tumbuh, sehingga dilakukan reforestasi. Kemudian nomor 2 adalah melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang ya. Biasanya ini adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah ya, yang menetapkan bahwasanya ada batasan-batasan dalam menebang suatu pohon ya. Seperti umur panen, menentukan umur panen dari suatu pohon ya. Jadi tidak sembarangan kita menebang pohon, jangan sampai
Kayak pohon jati baru umur 5 tahun sudah ditebang. Nah, baru umur ya nggak bisa dipakai ya kalau baru 5 tahun ya. Paling enggak kalau pohon jati itu usia panennya itu 30 tahun ya. Usia panen pohon jati 30 tahun itu baru bagus ya. Jadi seperti itu yang menetapkan umur panen dari pohon ya. Itu salah satu contoh usaha pemerintah dalam melarang pembabatan hutan secara semena-mena. Kemudian nomor 3 menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Jadi seperti seperti kata kuncinya tebang pilih ya. Boleh ditebang tapi dipilih. Nah itu. Jadi jangan sembarangan. Kadang itu kan kalau para penebang liar itu dia asal saja menebang untuk memperoleh keuntungan yang besar. Jadi tebang pilih itu yaitu dipilih mana yang bisa ditebang. Jadi salah satu contohnya tadi ya umur panen. Jangan sampai belum mencapai umur panen belum sampai umur panen sudah diambil ya pohonnya. Dan salah satu contoh tebang pilih yaitu jadi misalkan di dalam satuan luasan ya, dalam luasan area itu tidak boleh, misalkan di situ sudah panen semua, tidak boleh semua diambil ya. Misalkan saya lupa berapa meter perseginya. Perasaan videonya nggak saya close aja lah ya. Oke, gini sudah tertutup videonya. Videonya udah saya close kok. Oke, selanjutkan ya. Oh ya, oke. Jadi salah satu menerapkan sistem tebang pilih tanam ya, Jadi misalnya dalam satu area itu ya, misalkan dalam satu area misalkan 200 meter persegi ya, 200 meter persegi itu ada 2000 pohon di situ. Tapi sudah usia panen semua. Lah itu tidak boleh ditebang semua. Tidak boleh diambil semua. Melainkan hanya berapa persen dari luasan tersebut. Karena karena untuk mengendalikan fungsi hutan tersebut ya. Karena apabila ya itu salah satu contohnya ya, aturan-aturan yang harus diterapkan ya. Karena misalkan persentase dari pengambilan pohon itu dilanggar ya, maka fungsi hutan tersebut akan berkurang ya. Salah satunya daerah tersebut akan menjadi gundul ya. Itu menghindari hal seperti itu. Kemudian ada lagi contoh yaitu menebang tinggi. Jadi maksudnya membatasi tinggi pohon untuk ditebang ya. Jadi tinggi dari tanah ya itu harus sekian meter. Jadi yang disisakan dari pohon tersebut itu adalah sekian meter dari tanah. Saya lupa berapanya, tapi yang jelas itu saya sebutkan contoh ya, contoh dari tebang pilih ya, tebang pilih tanam ya, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang tinggal di daerah desa atau di daerah hutan ya, kalau menemukan keluarganya atau teman-temannya yang menebang pohon dia sampai habis, nah itu nggak boleh sebenarnya. Menebang pohon sampai batas maksimum mendekati tanah itu nggak boleh sebenarnya. Ada aturannya, jadi harus sekian meter, harus menyisakan sekian meter dari atas tanah. Maksudnya Mbak Julia nebang pohon. Apa maksudnya? Mbak Julia tinggalnya di daerah hutan itu dah. Jadi kalau misalkan ada keluarganya yang bekerja sebagai penebang pohon, rumahnya dekat perhutani. Oh iya, dekat perhutani. Kalau perhutani kan harusnya dia sudah dijaga, sudah dilindungi kan ya. Perhutani kan sebenarnya dia sudah mengikuti aturan pemerintah kan.
Tim ada keluarganya yang bekerja sebagai penebang pohon, nah itu nggak boleh kalau dia menebang dekat dengan tanah, jadi harus sisakan sekian meter dari atas tanah. Malah banyak yang nyuri. Itu biasanya permainan dari perhutani biasa itu. Saya cuma memberikan contoh aturan-aturan yang harus ditaati ya. Jadi itu tadi ya. Jadi tidak boleh diambil sampai habis. Karena apa? Tahu nggak kenapa alasannya kok? Harus disisakan sekian meter dari atas tanah. Jadi nggak boleh sampai habis. Mungkin Mbak Julia tahu nggak alasannya kenapa? Atau mungkin ada yang tahu yang punya keluarga penebang pohon. Jadi pohon itu saat ditebang, saat usia panen ditebang itu tidak boleh dipotong sampai habis. Jadi harus disisakan sekian meter dari atas tanah. Pas ada penebangan ditanam bibit baru. Kurang tepat ya. Jadi kalau belum ada yang tahu, jadi pohon ya. Jadi umumnya jenis-jenis pohon ya, umumnya semua pohon, walaupun nggak semua, umumnya itu pohon itu saat ditebang habis, ya, ditebang, itu dia akan tumbuh kembali. Walaupun ditebang sampai daunnya habis ya, itu akan tumbuh kembali. Dan semakin pendek pohon itu ditebang, maksud saya gimana? Semakin habis pohon itu ditebang atau semakin mendekati tanah, maka jangka waktu untuk tumbuhnya itu semakin lama, seperti itu. Jadi umumnya beberapa jenis pohon seperti itu ya. Jadi bila pohon itu kemungkinan kecil tumbuh kembali, bisa tumbuh kembali, cuma jangka waktunya lebih lama. Jadi semakin pendek dia disisakan, maka tumbuh kembalinya dia semakin lama. Itu. Sehingga fungsi hutan yang seharusnya dia beberapa tahun harusnya pulih kembali, itu tidak dapat berfungsi secara maksimal ya. Ya itu salah satu penyebabnya longsor, erosi ya. Makanya kenapa kok tadi saya sebutkan tebang pilih tanam seperti itu ya. Memilih yang sudah panen dan tidak menebang seluruh area ya, harus disisakan berapa persen. Dan memotong tidak sampai habis ya. Tapi memotong menyisakan berapa sekian meter ya. Agar tumbuh kembalinya cepat, sehingga fungsi hutan bisa kembali pulih dengan cepat ya. Jadi itu beberapa contoh yang saya sebutkan. Kemudian nomor 4 ya, kemudian menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penembang hutan ya. Tadi tebang pilih, sekarang tebang tanam ya. Tebang tanam itu ya seperti katanya, setelah ditebang terus ditanam ya. Setelah ditebang tanam ya. Ini biasanya dilakukan pada area-area hutan yang dimana dia dibutuhkan fungsinya dalam waktu cepat. Itu fungsinya dalam waktu cepat. Misalkan dia hutan tersebut di daerah lerengnya itu terdapat pemukiman ya. Di daerah lerengnya terdapat pemukiman. Nah itu wajib untuk menanam kembali ya. Karena semakin lama fungsi hutan itu kembali, maka semakin besar resiko terjadinya bencana alam di daerah situ ya. Biasanya dilakukan seperti itu, tebang tanam. Dan tanaman yang ditanam kembali itu ada aturannya juga. Jadi nggak bisa asal-asal, misalkan yang ditebang pohon jati, yang ditanam cambah, nggak nutuk ya. Jadi ada aturannya ya.
tanaman yang harus, berapa umur tanaman yang harus ditanam kembali ya. Jadi bukannya yang ditebang jati yang ditanam lagi camba ya, cuma ya. Oke, kemudian nomor 5 apa? Menerapkan sanksi yang berat. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Nah ini ya, ini sebenarnya belum, yang menurut saya sih belum terlaksana dengan baik ya. Karena masalah logging, masalah kayu itu saya pernah berpengalaman ya. Dulu waktu saya ikut proyek kapal kayu itu ya, saya menghadapi sendiri ya permainan orang berhutani. Gimana kalau saya beli kayu itu, saya menghadapi sendiri. Dimana izinnya seperti ini ya, kemudian bayarnya ini ya. Saya menghadapi sendiri bagaimana waktu saya beli kayu untuk proyek kapal waktu itu ya. Ya itu yang belum terlaksana dengan baik, yaitu apa? Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan ya. Jadi banyak permainan di dalam situ ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya? Mbak Nimatus Soliha. Oh, namanya ganti-ganti ya. Sama Mbak. Ada Mbak Santi tadi, siapa sebelumnya namanya? Oh, saya belum pernah tahu. Nah nih Santi, loh udah hilang lagi orangnya. Santi Siti Nurlaili. Oh, ini nama asli. Ya benar ya. Ya, kalau bisa pakai nama asli ya, jangan pakai nama samaran ya. Nanti bingung saya ngasih nilai. Oke. Selanjutkan. Kemudian apa? Pelestarian udara ya. Tadi sudah pelestarian hutan, sekarang pelestarian udara ya. Ya. Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan. Otomatis ya. Kalau nggak ada udara kita nggak bisa bernafas ya. Karena setiap organisme bernafas memerlukan udara ya. Kalian mengetahui bahwa dalam udara terkandung keanekaragaman gas, salah satunya oksigen. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme ya. Contohnya apa? Keadaan yang sangat membahayakan bagi kelangsungan, keadaan yang membahayakan ya. Contohnya kemarin ya, waktu musim panas ya di Indonesia ya, kebakaran hutan di daerah Riau ya, Riau Kalimantan ya. Banyak kebakaran hutan yang menyebabkan apa? Kadar oksigen sana berkurang karena terpenuhi, karena kadar CO2-nya semakin lebih besar ya, akibat dari pembakaran hutan tersebut. Asap pabrik ya, bisa karena asap pabrik ya. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain ya. Yang pertama apa? Menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita ya. Jadi ya fungsinya ya, inilah fungsi apa? Fungsi penanaman taman-taman yang ada di kota-kota ya. Biasanya dia untuk mengurangi kadar CO2 yang ada di kota ya, karena kita tahu sendiri bahwasanya di kota itu penghasil CO2 itu banyak ya. Yang paling banyak kendaraan bermotor ya. Kalau di kota itu kendaraan bermotor ya. Kalau di daerah industri mungkin asap pabrik ya. Jadi itu kenapa di Indonesia sekarang banyak pemerintah kota yang dia membuat diwajibkan untuk membuat suatu taman-taman kota ya. Ya itu tujuannya untuk meningkatkan kadar oksigen dan mengurangi kadar CO2 yang ada di kota ya. Kemudian yang kedua mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan cerobong asap merupakan penyumbang terbesar kotornya udara di perkotaan dan kawasan industri ya.
Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas, ya, gas sisa pembakaran. Jadi, oh iya Mbak cari ini ya. Jadi apa? Salah satunya apa? Itu ya, contohnya teman-teman tidak terlalu sering menggunakan motor ya. Jadi kalau hanya jarak dekat saja, kenapa naik motor ya? Kemudian tidak merokok ya, tidak merokok karena memang asap rokok itu juga salah satu penyumbang ya, penyumbang kadar CO2 di lingkungan kita ya. Kemudian nomor 3, mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Gas freon digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas serta digunakan di berbagai produk kosmetika adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Ini sudah saya jelaskan ya beberapa waktu yang lalu, di mana terjadinya pemanasan global itu ya, yang saya jelaskan terjadinya pemanasan global. Salah satunya apa? Terdapatnya lubang pada ozon ya. Kemudian efek rumah kaca ya, efek rumah kaca. Yang dimana kadar CO2 yang terkandung di udara itu membuat panas yang terpantul, yang seharusnya panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa tapi tetap tertahan di dalam bumi ya. Itu yang menyebabkan efek rumah kaca terjadi di bumi ya. Masih ingat nggak? Kalau yang saya jelaskan, kalau misalnya saya kasih ujian jelaskan bagaimana efek rumah kaca, seharusnya udah bisa jawab ya. Gampang, sambil meremais. Oke, kemudian yang terakhir pelestarian laut atau pantai. Ya, seperti halnya hutan ya. Seperti halnya hutan, laut juga sebagai sumber daya alam potensial ya. Kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Ya, pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengerusakan hutan bakau merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang merupakan pelindung alam terhadap gempuran ombak. Abrasi apa itu abrasi? Apa bedanya sama erosi? Mbak Tia Mozang. Saya mau tanya Mbak Tia Mozang, apa itu abrasi? Bedanya abrasi sama erosi apa? Tadi kan sebelumnya saya di pelestarian hutan saya ngomong masalah erosi. Sekarang di pelestarian laut saya ngomong masalah abrasi. Apa bedanya? Mbak Orianti mau jawab ini. Saya masa nggak tahu bedanya abrasi sama erosi, kan sudah jelaskan dulu. Ini kalau nggak cukup fotonya nanti videonya nggak usah tayangkan ya. Karena kita habis ini nanti saya kasih soal UTS ya. UTS-nya mau dikerjakan berapa hari? Biasanya kan saya ngasihnya cuma 1 hari kan ya. Kalau UTS 2S nya 1 hari aja ya. Masa ngerjain UTS sehari nggak selesai? Pak, gelombang laut proses pengikisan pantai oleh tenaga. Gimana Pak, orang nggak paham saya ini? Iya sehari ya. Loh, tadi mana belum jawab ini? Mbak Tia Mozang hilang nggak ini? Ada yang bisa jawab? Mbak Ayu mungkin? Apa bedanya abrasi sama erosi?
Wah, lama nih. Saya nggak jawab nih, saya nggak paham nih jawabannya Mbak Waryanti. Nah, ini kata Mbak Siti Nurali, pengisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak, erosi pengisan tanah. Pengisan pantai oleh tenaga gelombang laut merusak. Lihat di Google ya. Jawabannya sama ya di Google berarti ya. Ya, wah Mbak Jasmine ini baru datang, belum udah selesai kelasnya. Oke. Oke ya. Jadi jawabannya Mbak ini benar ya, benar semua ya. Cuma saya ambil simpelnya aja, erosi sama abrasi. Erosi itu pengingkasan tanah oleh air ya, oleh air hujan biasanya. Sedangkan abrasi apa? Pengingkasan tanah oleh air laut ya. Jadi abrasi itu biasanya terjadinya di pantai ya, karena disebabkan oleh ya tadi yang disebutkan Mbak, apa, gelombang air di pantai ya. Jadi gampangnya gitu aja, abrasi itu oleh air laut, erosi oleh air hujan. Nah, itu aja. Oke ya, selanjutkan ya. Kemudian adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara ya, satu apa, melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai. Nah, jadi tujuannya apa? Dia untuk menahan gelombang ya, agar tidak menghantam pantai ya. Jadi dilakukan apa, penanaman bakau ya. Kemudian melarang pengambilan batu, karang yang ada di sekitar pantai maupun dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut. Nah, itu ya. Karena dengan adanya karang ya, apa, dasar pantai itu tidak akan terus terkikis ya, karena dengan adanya karang tersebut, dan dia bisa menjadi habitat hewan-hewan laut. Kemudian apa, melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. Nah, itu satu pelestarian laut, yaitu melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia. Karena apa? Dengan pemakaian bahan peledak atau bahan racun-racun yang lain itu selain merusak lingkungannya ya, juga ikan-ikan yang didapat itu ikan-ikan kecil juga kena ya. Padahal apa, seperti yang disebutkan di poin 4 ya, melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Jadi pukat harimau itu dia jaringnya kecil ya, sehingga ikan yang diambil itu ikan kecil juga kena ya, belum, nggak boleh ya. Padahal kita harus ada ya, seperti kayak hutan tadi ya, ada umur panen ya, umur panen dari ikan ya. Kalau ikan kecil diambil terus gimana nanti? Maksudnya pelestariannya kembali gimana ikan-ikan itu? Makanya dilarang menggunakan pukat harimau, karena pukat harimau itu jaring yang apa, lubangnya kecil-kecil ya, jadi ikan-ikan kecil-kecil ikut masuk ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi kita besok masuk pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan ya. Mungkin besok saya akan menjelaskan tentang pelestarian. Ingatkan saya ya, besok mungkin saya tulislah di sini lah. Minggu depan pelestarian lingkungan hidup di buku Bambang Utoyo. Oke. Ada pertanyaan? UTS-nya saya usahakan malam ini akan saya post ya. Soal UTS-nya nanti saya kasih waktu 1 minggu lah. Dikumpulkan deadline-nya minggu depan ya. Sebelum pertemuan ya. Deadline-nya sebelum pertemuan. Ya, sebelum pertemuan selanjutnya ya. Oke.
Karena nanti pertemuan selanjutnya UTS-nya akan dibahas. Halo, ada yang dengar? Deadline UTS Halo, ada yang dengar? minggu depan sebelum kelas. Minggu depan berarti tanggal berapa? 25. Desember. Oke. Soal tulisnya nanti saya kasih ya, saya post di Facebook ya. Oke. Saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Tes. Doa selesai. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Tes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada yang dengar?